Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, cuma tadi dengar itu Apa? apa yang tadi nama yang barusan itu lupa sampai Apa? yang barusan itu. Loh, kok udah lupa kok barusan? Iya. Siapa? Ya, bangsa mana yang sudah beragama Islam di abad ke-5? Oh, kalau itu kan nggak tahu. Bukan Setahu nggak saya, tahu, Bang. Nggak ada emang. ya mungkin nggak ada. Tapi kalau sekarang saya sudah meyakini, Kak. Kan namanya belajar, harus mengimani. Apa? Ya adanya Tuhan Di mana Tuhan itu? Adanya. Adanya di mana Tuhan? yang menguasai diri pribadi. Kalau kamu berbuat dosa, misal ya, kamu suka sama cewek, terus kamu nafsu neo dia, horny neo dia. Apakah Tuhanmu itu yang lagi menguasai kau itu? Ya itu nafsu namanya, Kak. Ya iya, nafsu yang menguasaimu itu adalah Tuhan. Bukan. Oke, jadi kalau kamu bilang tadi Tuhan itu yang menguasai dirimu. Nah, kalau kamu dikuasai dengan amarah, berarti Tuhanmu adalah amarah, kan gitu. Disuruh, Apa yang menguasai dirimu, itulah Tuhanmu, kan? bukan. Gini, Kak. Loh, bukan. Gini. Nah, Kalau yang keinginan yang nggak baik, intinya yang buruk-buruk, itu bukan. itu yang menguasai apa itu kalau yang buruk-buruk? Apa ya, iblis, perbuatan iblis itu, Kak. Berarti iblis lah yang menjadi Tuhanmu. Coba yang kayak di bawah ini ya, ada yang suka emosian gitu ya. Berarti dia nggak bertuhankan Tuhan. Apakah Tuhan emosian? Nggak ada Tuhan itu. Tuhan Apakah Tuhan suka menghujat? nggak ada. Sifatnya Nah, jadi kalau Anda mengatakan Tuhan itu adalah yang menguasai dirimu, sementara kamu suka menghujat orang, contoh kayak si Ratu Entok, ya benarnya dia menuhankan apa? Nah, gini, Kak. Iblis kan? Ini perbedaannya, Kak. Kalau saya nggak pernah menghujat, Kakak barusan sudah menghujat. Apa hujatan saya? Ya barusan itu jangan menyamakan sama orang lain. Nah itu. Menyamakan apa loh? Menyamakan itu bukan menghujat. Contoh saya bilang, kok menghujat sih? Anda nggak ngerti apa menghujat? Iya Kak, iya Kak. Oh, kok Anda bilang menghujat? Yang menghujat itu adalah ketika kamu sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kamu tetap menuhankan ilah lain selain Tuhan Yesus, itu namanya menghujat. Gini, ya mungkin apa ya? Semua datangnya itu memang dari Allah. Kalau perilaku ya pribadi sendiri, Kak. Semua datangnya dari Allah. Jadi kalau ada orang yang suka berbohong itu datangnya dari Allah. Makanya itu kan. Kita kasih satu contoh ya. Di dalam surah Abasa ayat 1, Muhammad itu mukanya asam sama orang buta. Ya, kamu bilang tadi itu semua datangnya dari Allah. Apakah Muhammad yang mukanya asam terhadap orang buta, yang namanya adalah Abdullah bin Umi Maktum, itu datangnya dari Allah juga? Iya. Oke, iya katanya ya. Jadi waktu di dalam At-Tahrim ayat 1 sampai 5, Nabi Muhammad ini kan ya, dia menggauli budaknya Hafsah namanya Maria Kiptia. Nah, apa itu datangnya juga dari Allah? Jika Allah mengatakan, gimana? Jika benar Allah berfirman demikian, berarti ya benar memang dari Allah. Tapi kita dikasih akal, dikasih pikiran, disuruh mikir, disuruh mengerjakan yang baik-baik. Ya, saya setuju itu. Anda dikasih akal berpikir. Kira-kira Anda setuju nggak dengan perbuatan orang ya yang menggauli budak di ranjang istrinya sendiri? Ya enggak lah. Anda pernah mikir nggak? Nah itu tadi surah di dalam Quran At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Nabinya orang Islam namanya Muhammad itu menggauli budaknya Hafsah di ranjang. Itu benar nggak? Nggak tahu saya, makanya saya masih belajar, jadinya nggak tahu. Nah, baik, kalau baik, karena Bapak kan mau belajar. Kira-kira Pak, misal ya ada satu orang, dia kelakuannya mukanya asam, terus suka menggauli
bukan suka lah ya, pernah menggauli budak gitu kan, terus juga nikahin anak kecil. Kira-kira Bapak percaya nggak ini orangnya akan membawa kebenaran di mulutnya? Tergantung. Kalau selama niatnya baik, ya baik. Bisa nggak orang yang kelakuannya seperti itu berniat baik? Bisa saja, Kak. Hmm. Kita nggak bisa menilai Oke. seseorang. Ini secara umum ya, kita sebagai manusia, ada seorang penjahat gitu kan. Terus dia udah melakukan kejahatan nih, terus dia bilang kan, aku dapat wahyu. Anda bisa percaya nggak sama orang yang seperti itu? Jika Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya itu pasti mungkin. Iya, ketika dia pun menarasikan dia dapat wahyu, dia lagi dalam keadaan juga melakukan hal yang seperti itu. Makanya tadi saya tidak berani ngomong apa ya, bisa atau tidak, soalnya Berarti Bapak nggak lagi berpikir dong, Bapak nggak menggunakan hati nurani Anda, Bapak juga nggak menggunakan apa, logika Anda. pakai logika saya sendiri ya, Kak ya. Coba pakai logika sendiri ya. Nah, Udah logika sendiri. penjahat, terus Anda masih mau nggak milih dia jadi calon gubernur? Ini ibarat saya sekarang ya, melakukan perbuatan dosa, perbuatannya tidak baik lah, terus perbuatannya tidak baik lah, terus saya dapat apa bisikan itu ya, tapi bisikan itu bagus, baik untuk saya. Ya itu saya Kayak bisikan dari siapa nih? Bisikan kok bagus? ya, kayak gini, Kak. Berhenti kan gitu. berhenti jadi orang apa ya? Itu bagus. Ini malah dapat bisikan supaya apa? Supaya ada satu pasangan suami istri. Ini sebenarnya masih anak angkatnya ya. Jadi ada ini bapak-bapak punya anak angkatnya ini udah menikah, bahkan dia yang menikahkan. Terus dia dapat bisikan katanya ya kan. Aku punya perasaan sama istrimu, selesaikanlah urusanmu dengan istrimu biar aku menikahinya. Kira-kira bagus nggak Pak gitu? Ya enggak, Kak. Nah itu ada ayatnya itu Pak. Ayat itu jangan dibaca sepotong, Kak. Enggak, itu nggak sepotong. Itu sampai 5 ayat deh kalau nggak salah, sampai ke bawahnya juga. Kayak gitu. Makanya gini deh Pak, Bapak mau nggak ada pemilu nih ya, pemilihan gubernur. Iya, Terus iya. gubernurnya ini pernah kedapatan ya menikahi anak kecil. Terus gubernurnya ini kedapatan juga berhubungan dengan babunya. Terus pernah juga kedapatan dia ini mukanya sama orang buta tuh nggak baik gitu. Dan banyak lagi lah gitu kan. Kira-kira Bapak mau nggak milih dia jadi gubernur Pak? Ya enggak lah, Kak. Nah itu. Ini kalau analogi bener ya, waras ya. Nanti kalau dimasukkan ke ayat langsung nggak waras nih, yakin gua. Ini masih analogi nih, waras nih, masih waras. Nanti kalau udah aku tunjukkan ayatnya langsung nggak waras nih. Selama perbuatan kita baik, tidak merugikan seseorang, itu ya baik. Oke. Kira-kira Bapak kalau punya anak kecil umur 6 tahun, terus ada kakek-kakek 50-an lebih mau nikahi anak Bapak, mau Bapak? Ya nggak mau lah, Kak. Iya, Bapak aja nggak tega kan? Ya bukan nggak tega. Bisa dihukum juga Bapak sama hukum yang berlaku, ya kan? Nah Hukum itu, iya. Tapi terus kalau Bapak aja nggak mau, karena bayangin Pak, 6 tahun itu masih TK ya? Masih SD kelas 1. TK lah, TK. Sekarang SD itu 7 tahun. Masih TK, TKB ya. Terus 9 tahun Pak, 9 tahun tuh bisa kita bilang kelas 2 SD lah ya, 2 atau kelas 3 SD. Nah itu dia digauli gitu sama kakek-kakek yang 57 tahun gini. Ini gimana perasaanmu Pak? Tidak mungkin kalau digauli, Kak. Enggak, saya tanya, kan ini udah dinikahin 6 tahun. Kalau dinikahin iya, cuman kalau digauli itu ya itu dibilang apa ya? Tidak mungkin itu. Iya, nggak pantas ya, nggak wajar kan Pak? Kan pantas ya, dusta kalau digaulin. Kalau dinikahin mungkin iya. Dok, Bapak pernah tahu nggak Pak kasus yang, maaf ya, asusila yang laki-laki bejat itu yang itu namanya kelainan dengan nama pedofil ya, secara kedokteran mengatakannya. Nah ada kan kasus-kasus gitu kan, dia memang demennya tuh sama bocil gitu, kelainan gitu, tahu nggak?
Ada kan kasus-kasusnya ya, di ibu kota itu lebih sering gitu kan. Banyak Kak, banyak Kak. Hah? Banyak. Banyak kan. Nah gini, jadi kalau bapak aja punya anak kecil, mau nggak kira-kira bapak mengawininya? Secara normal bapak pasti bilang, ini kelainan nih, kenapa nggak demennya sama yang dewasa, sama yang kecil, bener nggak? Kalau logikanya agak benar Kak. Iya. Tapi bapak mau percaya nggak sih Pak sama orang yang kayak gini nih, bener kira-kira kalau dia yang menikahi anak kecil kayak gitu? Kayak bukannya percaya nggak percaya. Kalau saya lihat langsung itu baru percaya. Kalau tidak lihat langsung Tahu percaya. ada saya puji nggak? Saya puji yang sempat viral itu waktu itu. Oh iya tahu. Sekarang ya Nah, baik-baik saja tapi sekarang ya iya, tahu nggak bapak? Dia masuk penjara kan ya? masuk penjara tapi sekarang gemuk Kak. Tahu? Iya, nggak apa-apa. Tapi tahu nggak bapak alasan dia melakukannya itu apa? Ya karena apa ya? Di bawah umur Kak. Bukan, alasan dia menikahi anak kecil itu tahu nggak bapak apa? Ya enggak tahu, yang tahu ya saya puji sendiri Kak. Ada, dia kan di ini kan ditanyai sama penyidik gitu. Tahu nggak Pak jawabannya apa? Enggak tahu Kak. Karena ngikuti teladan Nabi. Oh bukan itu. Ya ada, beritanya ada, seriusan. Seriusan itu di koran juga itu jelas banget. Diduga mengikuti teladan Nabi, saya puji ya, menikahi anak kecil. Nah itu. Iya apa ya Kak? Mohon dukungan sahabatku untuk channel ini, karena dengan mendukung, kalian secara langsung telah turut melayani untuk pemberitaan kebenaran di channel ini. Caranya, yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah, silakan like, komen, and share ya, bagikan. Bagikan ke sebanyak mungkin orang agar orang-orang juga boleh tahu akan kebenaran melalui channel ini. Terima kasih.